Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pratiwi, saya dari IP 1 dan nomor NIM saya adalah 060124-104. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang berjudul Pancasila dalam Lintas Sejarah Bangsa Indonesia. A. Era pra-kemerdekaan. 1. Nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa. Menurut sejarah, pada kira-kira abad 7-12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian pada abad ke-13-16 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Pada zaman Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Buddha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari universitas ini dapat melanjutkan ke India. Banyak guru-guru tamu yang mengajar di sini dari India, seperti Dharma Kitri. Pada tahun 1293 Masehi, berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksmana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melau atau saat ini disebut dengan Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Kemudian kita memasuki era kemerdekaan. Yang pertama, Indonesia menjelang akhir penjajahan. Adapun penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlangsung pada waktu menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pendaratan tentara Jepang di Indonesia pada mulanya diterima baik oleh rakyat Indonesia, karena pada saat itu tentara Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, tetapi semua itu hanyalah janji-janji manis Jepang agar Jepang dapat dengan mudah menguasai wilayah Nusantara Indonesia. Kemudian kita masuki yang kedua, yaitu Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat dengan BPPK. Demikianlah pada tanggal 29 April tahun 1945, tepat pada hari Tentio Setsu atau hari ulang tahun Raja Jepang, pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan disingkat BPPK. Pada pagi hari tanggal 29 April 1945, dikibarkan bendera Sang Merah Putih di samping bendera Jepang di depan Gedung Pejabon nomor 1 Jakarta. Sepanjang sejarah hidupnya, badan ini menjalani dua masa sidang, yaitu yang pertama, masa sidang 1, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, membicarakan dasar negara Indonesia. Yang kedua, masa sidang 2, tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli tahun 1945, membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian kita masuk ke era Orde Lama. Yang pertama, kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar atau proklamasi pada tahun 1945. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan dekret Presiden, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dinyatakan berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi UUD-S 1950 di Indonesia. Ketentuan ayat 2 aturan tambahan UUD 1945 tidak juga dapat dilaksanakan dengan segera karena MPR belum dapat dibentuk. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1492 berubahlah 100 negara kesatuan yang diproklamasikan menjadi negara serikat atau Republik Indonesia Serikat. Di sini, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, UUD-S tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan berlaku kembali mulai 5 Juli 1959 hingga kini. Dekret Presiden ini telah diperkuat oleh MPRS
Kemudian kita masuk ke isi Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 tentang kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut isi Dekrit Presiden yang telah ditetapkan. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, menetapkan tidak berlakunya lagi UUDS tahun 1950. Sekian materi dari saya mohon maaf bila ada kata pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.